Petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. D. Fokus penggunaan dana desa untuk dukungan program ketahanan pangan. Fokus penggunaan dana desa untuk dukungan program ketahanan pangan. 1. Tujuan ketahanan pangan di desa. A. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. B. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa. Dan C. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. 2. Aspek ketahanan pangan di desa. A. Ketersediaan pangan di desa. 1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. 2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa. 3. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. Dan 4. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. B. Keterjangkauan pangan di desa. 1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa. Dan 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. C. Pemanfaatan pangan di desa. 1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dan 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. 3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di desa, diantaranya pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDesa atau BUMDesa bersama, masyarakat desa maupun kemitraan. A. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. B. Peran BUMDesa atau BUMDesa bersama dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain, 1. Pengelola usaha atau unit usaha lumbung pangan desa. 2. Penyediaan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis. 3. Penyewaan peralatan pertanian. Dan 4. Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta. C. Peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa, antara lain, 1. Intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga. 2. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Dan 3. Pengelolaan stok pangan keluarga. D. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama perguruan tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan di desa, yaitu 1. Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa. Dan 2. Memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa. 4. Langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa. A. Memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa. B. Disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. C. Program, kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP desa dan APB desa. Dan D. RKP desa dan APB desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di desa. A. Ketersediaan pangan di desa, diantaranya, 1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, seperti A. Pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. B. Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. C. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari,
hidroponik, atau bioponik. D. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan. E. Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan. F. Pengembangan pakan ternak alternatif. G. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan terpadu. Tidak membeli lahan. H. Pembukaan lahan pertanian atau perkebunan melalui padat karya tunai desa. Tidak membeli lahan. I. Pemeliharaan dan atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa dan skala desa melalui padat karya tunai desa. J. Pembangunan atau pemeliharaan kandang komunal. K. Pelatihan pengelolaan hasil panen. L. Pemasangan atau perawatan karamba bersama. M. Pembangunan atau pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan atau BUM Desa bersama. N. Pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau perhutanan skala desa. Dan O. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, seperti A. Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa. B. Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa. Dan C. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti A. Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal. B. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala desa. C. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan. Dan D. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Keterjangkauan pangan di desa meliputi 1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, seperti A. Pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola padat karya tunai desa. Dan B. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti A. Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi, dan B. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. C. Pemanfaatan pangan di desa. Di antaranya, 1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti A. Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. B. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. C. Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal. Dan D. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti A. Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. B. Advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. C. Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan D. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 6. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan di desa dilaksanakan oleh A.
Badan Permusyawaratan Desa, B. Kecamatan, dan C. Inspektorat Kabupaten atau Kota.